Ketemu lagi di channel kita Bang Dance. Teman-teman udah pada tahu nggak apa itu tes SKB atau tes seleksi kemampuan bidang? Sebelum pembahasan lebih jauh, perlu diingat bahwa bobot SKB atau seleksi kemampuan bidang dalam penilaian akhir penerimaan CPNS adalah sebesar 60%, sedangkan SKD bobotnya 40%. Artinya, teman-teman yang skornya tertinggal saat di tes SKD atau seleksi kemampuan dasar dapat mengejar ketertinggalan di SKB atau seleksi kemampuan bidang. Nah, balik lagi, apa itu SKB? SKB adalah tes yang secara fokus menguji para calon CPNS sejauh mana mereka mengetahui jabatan yang mereka lamar. Catat ya, formasi jabatan yang teman-teman lamar. Jadi bukan tentang mata kuliah atau pelajaran teman-teman sewaktu kuliah atau sekolah dulu. Jadi buat teman-teman yang fokusnya masih ke mata pelajaran waktu kuliah dulu, buru-buru beralih fokus ya agar nggak salah dan malah kurang nanti skornya waktu SKB karena kurang bisa menjawab. Walaupun ada juga formasi yang SKB-nya berhubungan dengan pelajaran semasa kuliah, namun itu hanya sedikit. Sebab hanya untuk formasi jabatan teknisi seperti teknisi komputer, jaringan, teknisi mesin, dan teknisi lainnya. Ya, pastinya untuk tenaga kesehatan dan guru akan selalu berhubungan dengan pelajaran mereka sebelumnya di bangku kuliah ya. Nah, untuk formasi lain secara umum, SKB-nya lebih condong ke jabatan yang dilamar. Saya akan memberikan beberapa contoh, seperti yang pertama, formasi Litkayasa atau penelitian dan perekayasaan. Yang kedua, formasi sipir penjara Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Ya, yang pertama adalah jabatan Litkayasa atau peneliti dan perekayasa terampil. Formasi ini bisa diisi oleh berbagai latar belakang pendidikan seperti teknik mesin, teknik kimia analis, teknik pertanian, dan lain-lainnya. Dan soal SKB-nya tentu tidak mengenai mata kuliah keteknikan semasa kuliah. Teman-teman ada yang tahu nggak tentang apa kira-kira SKB-nya? Yap, tentang penelitian dan perekayasaan itu sendiri ya. Umumnya soalnya akan seputar bagaimana tahapan dalam meneliti, membuat laporan penelitian, membuat hipotesa, membuat rencana observasi, dan lain-lain. Jadi, kita harus tahu tentang metopel atau metode penelitian, sebab itulah materi yang biasanya akan diujikan untuk formasi jabatan teknisi peneliti dan perekayasa. Yang kedua, formasi sipir penjara. Jabatan ini nih yang jelas menunjukkan apa itu SKB, sebab minimum pelamar harus tamatan SMA. Namun kita tahu banyak dari kalangan S1 yang juga ikut melamar posisi sipir penjara Kemenkumham. Lalu, apa karena tamatan yang diminta adalah SMA, maka materi SKB-nya adalah tentang pelajaran SMA? Tentu tidak ya, tentu tidak akan diujikan apa itu tentang pelajaran biologi, kimia, fisika, atau yang lainnya. Materi SKB-nya adalah mengenai hal-hal yang diperlukan oleh seorang sipir penjara, seperti fisik yang kuat, berani, keterampilan bela diri, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan dunia sipir penjara. Sehingga materinya akan dilakukan tes fisik dan wawancara akhir untuk memastikan apakah si pelamar benar-benar siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang penjaga tahanan. Ada istilah lain yang mengatakan, SKB itu ibarat kamu yang akan menjalin hubungan dengan seseorang, namun kamu belum bisa move on dari si dia yang sudah menjadi masa lalu. Tentu kamu nggak siap dong ya menyambut yang baru dalam hidupmu. Gitu juga dengan SKB. Tes SKB ingin menguji kita seberapa jauh kita mengenal jabatan yang kita lamar. Apakah kita siap memasuki dunia baru dalam formasi jabatan itu, atau kita justru masih memikirkan hal-hal lain yang ada di belakang kita? Kira-kira gitulah ya. Demikian sedikit pembahasan tentang materi SKB atau seleksi kompetensi bidang dari Bang Dean. Sekiranya bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Demikian sedikit pembahasan tentang materi SKB atau seleksi kompetensi bidang dari Bang Dean. Sekiranya bermanfaat bagi teman-teman semua ya.
Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar informasi ini bermanfaat bagi banyak orang dan dapat terus mendukung channel ini ke depannya. Sampai jumpa.